kan Zoom meeting. Zoom meeting bersama-sama tentang bagaimana sih kehidupan kita untuk setelah ini. Apakah kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan setelah masa pandemi ini, gimana kehidupan kita. Insya Allah akan kita memiliki kedatangan tamu untuk sebagai pembicara, yaitu Bapak Imam Ratrioso dan juga Bapak Kris Saptana. Ya. Untuk pembicara yang pertama mungkin kita mulai dari Bapak Kris Saptana. Waktu dan tempat kami aturkan. Ya. Bisa langsung ya Mas Alfi ya? Iya. Oh, bukan video dulu dari Mas ini belum rencananya? Langsung aja Pak Kris, nggak usah pakai video. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Apa mau langsung ke slide atau gimana? Ya, langsung buka slide juga. Cuman sambil juga saya buka, dipersiapkan aja. Monggo, kalau ini langsung ke slide aja, Bapak. Udah sesuai judulnya. Ya, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan sehari-hari, dan khususnya saat ini kita juga bisa ditemukan di dalam IRCD ya. Jadi itu suatu singkatan dari Imam Ratrioso Zoom diskusi, bahwa ini ada acara yang dipimpin atau di ide dari Mas Imam itu untuk setiap ada kegiatannya secara rutin. Dan ini semuanya pastinya juga dari rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita diberikan kesempatan ini. Yang terhormat Mas Imam, ini saya akrab manggil Mas saja dah, karena kalau Mas kan lebih muda dan mungkin juga lebih mesra katanya daripada Bapak gitu, kayaknya kok disepuhkan gitu ya. Jadi Mas Imam ini yang saya hormati karena ini yang sebagai pimpinan utama di sini, direktur, juga Mas Harfi yang juga saat ini yang akan menjadikan katakan sutradaranya, jadi dalang yang mengatur kegiatan hari ini, dan juga tadi ada Pak Tri juga. Ini sembah sungkem ini pada Ibu Ros ya, jadi ini sesepuh saya Mas Imam, jadi tokoh yang tadi sudah dikatakan belajar sama-sama di Fakultas Psikologi, yaitu gurunya yang melalui Pak D, kemudian juga melalui Pak Mantri. Nanti juga mungkin sedikit juga saya akan ngambil dari situ juga, ini sebagai referensinya. Terima kasih. Jadi saat ini untuk diberi kesempatan ya. Oh ya juga, dan yang lain-lain juga, ini mungkin tadi ada Mbak Binta, ada siapa lagi ya, tadi banyak yang sudah hadir. Ini juga selamat datang, selamat bergabung, dan untuk ini saya awali dulu. Ini suasana juga masih Lebaran ya, jadi belum ada, masih bulan Syawal, jadi saya juga secara pribadi maupun keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Ya. Dan kita mungkin juga akan mulai sedikit apa sih yang sebenarnya akan dimintakan oleh Mas Imam ini untuk kita membicarakan di awal setelah libur Lebaran selama sebulan total ya Mas Im, kita istirahat dulu karena bulan puasa. Jadi biasanya kalau malam gini, kemarin ada kegiatan yang, sebentar Mas jangan dipindah dulu ya. Yang masih di sini dulu, ini masih saya buka. Nah, jadi ini memang kemarin total libur dan kita mulai lagi. Dan ini mengambil tema atau bahasan, judul di sini ini diambilnya yaitu menjadi pemenang kehidupan. Gitu. Nah, ini kemarin ngobrol-ngobrol apa yang dimaksud menjadi kehidupan ini sebenarnya adalah kehidupan ini kan memang harus terus diperjuangkan hingga meraih kemenangan kembali ya, semangat untuk memulai ya kembali aktivitas setelah kita itu juga kemarin menerima tantangan-tantangan, mungkin termasuk saat ini masih ada tantangan COVID-19 itu ya, ini juga merupakan tantangan kita.
Dan semuanya ini tadi kita yakin juga di dalam situasi yang apa pun itu kita juga pastinya punya harapan, punya cita-cita, punya tujuan. Nah, inilah bagaimana untuk meraih cita-cita ya, untuk mewujudkan inilah yang sebenarnya untuk menjadi kemenangan. Kalau cita-cita itu berhasil, berarti itulah kita menang. Nah, itu arahnya ke situ. Jadi di sini menjadi pemenang kehidupan itu mungkin istilah menang itu kan kayak berperang kemudian menang dan sebagainya. Tapi nanti kita menang di dalam memerangi, yaitu banyak termasuk juga ada musuh yang ada di dalam diri kita sendiri dan sebagainya. Nanti kita sama-sama di sini, saya juga nanti ada Bu Ros ya, kemudian ada Mas Imam sendiri, mungkin nanti juga kita di sini share lah gitu, kita saling curhat, mengungkapkan bahwa mungkin dari pengalaman-pengalaman yang khususnya untuk membahas yaitu menjadi pemenang kehidupan ini seperti apa, untuk sebagai modal langkah-langkah berikutnya yang kita masih diberi kesempatan di dunia untuk mengabdi dan juga membantu orang lain. Mungkin gitu ya, inilah kira-kira gambarannya. Nah, dari judul yang memang menjadi judul hari ini yang memang dimintakan kemarin diajukan oleh Mas Mam itu adalah menjadi pemenang kehidupan. Ini saya ingat ini, nah baru slide yang berikutnya Mas Harfi. Ini memang merupakan, saya ingat ini masih SMP, bahkan di SD nih Mas Imam. Saya itu dulu sudah punya apa katakan moto hidup, yaitu seperti yang tertulis ini di yang warna merah ini. Jadi hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi dan suatu perjuangan yang harus dimenangkan. Nah ini saya tulis saat itu masih remaja ya, bahkan mulai nah ini saat itu memang sering kadang-kadang misalnya perkenalan itu kan tukar buku diari, saling menulis. Nah ini saya selalu memberikan moto itu ini, hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi dan suatu perjuangan yang harus dimenangkan. Nah ini sepertinya pas mengingatkan masa lalu dulu waktu di SMP ini. Dan ini memang benar, waktu di SMP dulu saya banyak itu tantangan-tantangan yang memang saya hadapi, karena ini cerita sedikit ini Mas Im, jadi untuk memotivasi dan mengingatkan perjuangan yang dulu itu, bahwa saya waktu itu saat dari mulai TK sampai SD, masuk ke SMP, ini kami hidup istilahnya berlima, bapak saya sendiri, kemudian ada kakak itu 3, dan saya. Itu semuanya laki semua. Nah, jadi memang ada 1-2 itu perempuan tapi udah mentas istilahnya gitu. Nah, saya ini yang bungsu. Nah, di sini posisi saya itu sebagai kayak apa ya, tukang masak, beli sayur, ini dan sebagainya. Nah, ini jadi itulah yang sebenarnya memang tantangan yang harus saya hadapi dan memang yang harus diperjuangkan bagaimana bisa untuk meneruskan kehidupan ini. Nah, ini jadi kayaknya sih, jadi nanti mungkin banyak pengalaman yang saya sampaikan di sini mengingatkan ini, atau mungkin Mas Imam ini tahu diri saya pokoknya kok yang diambil judulnya itu. Nah, jadi itulah kira-kira gambarannya ya. Jadi di situ juga sudah tergambar banyak sekali. Jadi saya mengingat itu dulu. Bahkan dulu cita-cita, saya punya cita-cita yang saya tulis di dalam diary dulu, itu adalah mendorong gerobak sampah. Gitu. Itu waktu itu juga pada kaget kawan-kawan. Noh, kok cita-cita mendorong gerobak sampah? Ya ini diartikan sampahnya adalah sampah masyarakat. Nah gitu. Jadi saya menginginkan memotivasi sampah masyarakat itu adalah masyarakat lingkungan yang memang ya katakan pengangguran, bodoh dan sebagainya. Itu dulu saya sudah tergambar dari sejak SMP itu. Dan itulah saat itu juga saya sambil kerja, ya itu tadi karena kehidupan di keluarga saya seperti itu kan gitu. Nah ini di situ. Dan kalau cita-cita yang untuk semangat hidup ya seperti itu juga yang saya tulis. Ya ini omongan dulu, gaulnya zaman dulu masih muda itu, bahwa masih kecil ingin dimanja, remaja poya-poya, kemudian dewasa kaya raya, mati masuk surga. Ini suatu harapan yang semua. Tapi itu ya sekedar lucu-lucu, tapi itulah yang membuat kenyamanan untuk kita bisa untuk meneruskan dalam apa istilahnya itu berjuang gitu. Jadi selalu semangat itu. Ya mungkin itu ya gambaran-gambaran yang lain yang dari apa itu, bahkan tanggal lahir itu saya selalu ingat dulu karena sama dengan Alexander Graham Bell, jadi membawakan semangat gitu. Kalau bisa melukis sampai sekarang memang melukis. Oke, itu dilanjut aja. Ini hanya sedikit mengingatkan masa lalu, tapi belum pembahasan, dan kita
mungkin akan masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah menjadi pemenang kehidupan. Nah, mungkin kalau kita dari kalimat itu, tentunya kan ada istilah pemenang, kemudian kehidupan. Nah, kita mencoba dulu kita sedikit ungkap dari kehidupan itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi di sini kehidupan itu ya mungkin secara teoristis sih, cuman saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah punya gambaran gitu loh. Kehidupan memang merupakan suatu kisah, jadi perjalanan ya yang penuh ya berliku-liku, berlangsung itu sementara, walaupun berputar-putar dengan di ruang lingkup. Jadi kita dalam kehidupan pastinya ada ruang lingkup, ada tempat, ada lingkungan lain, ada kehidupan lain masuk ya, karena kehidupan kita ini juga ada mungkin juga hewan, kemudian tanaman, bahkan ada yaitu sejenis-jenis dari roh halus dan sebagainya itu ya. Itu juga gambaran jadi suatu roh kehidupan gitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan ini memang kemudian juga yang serupa dari suatu generasi sejak katakan mula manusia diciptakan hingga istilahnya menginjak kepada dewasa yang saling hampir dan kisahnya selalu berulang-ulang. Jadi kita itu memang itulah kehidupan gitu ya. Mungkin hanya sedikit ini secara teori, tapi kita yakin semua bahwa kehidupan itu adalah kita sudah bisa merasakan. Mungkin kalau di dalam kita yang bukan akademis gitu ya, sulit untuk disampaikan dengan kata-kata, tapi mudah kita rasakan sebenarnya kehidupan itu apa kan gitu. Nah, di dalam kehidupan itu sendiri itu memang saya yakin kalau kita dinyatakan hidup itu pasti punya aktivitas kan gitu. Dan aktivitas ya, aktivitas manusia itu terlihat itu aktif atau enggak gitu. Itu bisa dinilainya yaitu dari gerakan manusia yang disebut perilaku ataupun tindakan kan begitu. Nah, kemudian tindakan manusia itu berlangsung di dalam mengelola ya itu atau memanage unsur-unsur jiwa. Nah, jadi sebenarnya tindakan-tindakan atau perilaku tadi sebenarnya itu yang menggerakkan itu adalah jiwa. Ya, unsur-unsur jiwa itu nanti ada angan-angan, ada perasaan, ada nafsu-nafsu dan sebagainya. Nanti kita juga akan saya cobalah sambilkan dari ini tadi yang sudah disebut oleh Bu Ros tadi ya, Bu Ros. Jadi itu memang menurut Bapak Profesor ini Profesor Dr. Sumantri Harjo Prakroso. Ini memang beliau itu adalah psikiater, jadi dokter jiwa gitu. Dan beliau adalah purnawirawan TNI. Jadi dia dokter yang memang ditugaskan di TNI itu sendiri. Nah, seperti apa sebenarnya coba kita simak aja sedikit uraian unsur-unsur jiwa itu menurut yang disampaikan oleh Pak Sumantri Harjo Prakroso. Monggo Mas Abni next yang slide berikutnya kita lihat di situ ada. Nah, mungkin kelihatan nggak ini ya Mas? Masih, Kalau masih ini kelihatan, Pak. nggak apa-apa nanti gini aja, kalau ini bisa di ya, PowerPoint-nya bisa dibagi atau nanti juga lagi. Cuman intinya bahwa jiwa ini sendiri sebenarnya kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini menurut ini udah masuk Candra Jiwa Indonesia ya. Jadi memang kalau kan ada secara psikologi dari Jerman, dari Inggris, dari mungkin dari luar. Sebenarnya Indonesia juga ada ilmu jiwa yang memang tokoh dari Indonesia itu sendiri ya, yaitu Pak Mantri itu sendiri. Nah, ini ada 3 kelompok. Itu ada yang katakan badan jasmani kasar. Nah, kenapa kok jiwa tapi masih kita membahas tentang jasmani kasar? Itu yang ada yang namanya panca indera itu. Itu berhubungan dengan jiwa karena jiwa itu juga akan bisa bergerak, bekerja, itu memang selalu ada kontaknya dengan indera, panca indera. Nah, itu. Dan untuk yang halus sendiri yaitu badan jasmani halus, nah itulah dari itu jiwa yang memang tidak kelihatan. Jadi itu ada juga 3 kelompok yaitu yang angan-angan, itu adalah ada pikiran ya katakan cipta, nalar dan pangerti. Itu memang juga mungkin kita juga nggak akan kelihatan itu katakan abstrak, tapi itu ada kerja. Nah gitu. Jadi gambarannya nanti cara kerjanya seperti apa. Nah kemudian untuk perasaan sendiri, perasaan itu kita memang hanya ada 2, yaitu rasa yang positif dan negatif.
positif itu apa yang kita rasakan yang memang kita menerima, menikmati, senang, kemudian juga apa yang membuat kita itu senang itu dikelompokkan di dalam positif. Yang negatif itu yang kita tidak senang. Ya mungkin misalnya kayak sakit, kemudian juga, tapi itu perasaan sakit itu mungkin bisa juga dirasakan sebagai positif kalau memang kita sadar bahwa itu berarti yang itu penting pokoknya perasaannya gitu. Nah, kemudian nanti ada yang ketiga itu adalah nafsu-nafsu. Ya, mungkin nafsu itu secara umum gambarannya bahwa itu suatu hal yang negatif gitu ya, kayaknya wah nafsu ini. Tapi nafsu itu memang diperlukan, dibutuhkan. Karena nanti bekerjanya daripada pikiran yang sudah diangan-angan yang ini kalau di biologi itu katakan yang angan-angan itu adalah otak, kemudian perasaan itu hati, kemudian untuk yang nafsu itu adalah semangat dari darah, paru-paru, jantung dan sebagainya. Ini yang nanti akan bekerja gitu. Nah, bagaimana cara kerja jiwa itu sendiri? Bahwa itu tadi mungkin kita melihat dari panca indera, katakan mata, kita melihat di luar itu ada katakan kok ada motor bagus misalnya gitu. Motor bagus. Nah, kita ditangkap oleh cipta ya dari angan-angan itu, pikiran itu, kemudian terus kita dinalar-nalar, wah bagus juga ya, saya pengen juga kalau mau punya itu gitu. Nanti disimpulkan gimana kita akan supaya memiliki itu. Nah itu nanti juga kita akan bekerjanya dengan dikembalikan kepada hati ya, atau perasaan tadi. Ada dua langkah. Kalau yang memang itu positif, berarti wah saya kalau gitu harus nabung. Saya harus bagaimana usaha supaya saya bisa beli motor itu yang tadi dilihat tadi. Kemudian tapi mungkin bisa negatif. Wah, ada orang enggak ya tengok kanan kiri. Nah, itu kan negatifnya yang nanti akan beresiko gitu. Nah, ini sebenarnya kerja dari perasaan hati. Dan semua tadi baru nanti kita itu akan terlaksana itu adalah kalau sudah digerakkan dengan semangatnya dari nafsu, dari katakan ya gerakan-gerakan keinginan itu dan sebagainya. Ini secara mendetail sebenarnya nanti bisa kita uraikan secara total gitu ya. Cuman ini sekilas dulu ya Mas Im, mungkin baru ini dulu karena nanti arahnya ini hanya saya kenalkan aja dulu gitu. Dan kerja dari jiwa tadi setelah itu nanti memang kita juga tidak lepas tadi jiwa tidak lepas dengan lingkungan yang ditangkap oleh panca indera, bukan hanya mata saja, mungkin kita mendengar ada suara yang enak, kita perasaannya jadi nikmat. Tapi mendengar yang katakan orang ngomel-ngomel, kemudian jadi kita nggak enak. Nah itu perasaan yang akan menerimanya, negatif atau positif. Itu kemudian nanti ada yang disebut dengan alam sejati itu yang sebenarnya hubungannya dengan Allah. Kita yakin, kita sering menyebut, bahkan kita ingat Allah itu kalau kita misalnya baru sakit atau baru penderitaan ya Allah, tapi kalau senang lupa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kita mencoba untuk bagaimana sih pernah nggak kita itu sudah mendekat dengan Allah, rasanya seperti apa. Nah di sini yang nanti arah untuk istilahnya itu unsur-unsur jiwa yang bekerja dan itu yang nanti kita gunakan untuk melangkah untuk proses di dalam kehidupan itu dari sini. Nah itu dan sinilah yang nanti kita akan bekerja. Ada suatu contoh. Dulu saya benar-benar dekat dengan Allah itu merasakan benar. Ini pengalaman dikit Mas Imam. Jadi saat waktu itu ada lomba mancing ceritanya. Mancing itu dari pantai ke pulau, ada namanya Pulau Pasaran dari Lampung itu 45 menit. Dari Pulau Pasaran itu 45 menit lagi ke tengah-tengah nggak kelihatan pulau kanan kiri. Nah, bayangan saya di situ itu udah merasa kayak takut gitu loh. Tapi bagaimana saat itu? Disitulah saya pasrah dengan Allah bahwa semuanya nggak ada kekuatan hanya Allah. Di situ akhirnya jadi tenang melihat situasi yang memang situasinya malah pemandangan laut nikmat dari yang air jernih dan wah, pengalaman yang berharga. Ini karena kita memang sudah bisa benar-benar merasakan dekat dengan Allah. Nah, itu adalah proses di dalam kejiwaan. Mungkin sedikit nanti kita juga bisa tanya jawab. Coba kita sekarang next itu persiapan untuk kita tindakan berikutnya. Itu sedikit unsur saja. Buka Mas Harvey untuk slide berikutnya. Ini juga ada sedikit kita sering juga di dalam teori-teori mungkin juga secara akademis bahwa di dalam merencanakan ya itu menjadi pemenang kehidupan ini kita ada misalnya kita pakai aja yang analisa SWOT itu ya
SWOT ini sebenarnya juga merupakan sudah tergambar yang juga kita mengambil dari unsur-unsur kejiwaan tadi yang arahnya itu bahwa kita sebenarnya ada kekuatan. Kekuatan itu ada di mana? Yaitu kekuatan itu ada pada diri kita sendiri yang kalau kita ini memang berwatak ya, bersifatnya itu adalah wataknya itu ikhlas, kemudian juga bisa selalu bersyukur, kemudian jujur kita pegang, kemudian dengan sabar dan juga berbaik kepada siapa aja budi luhur, itu adalah untuk diri kita sendiri, kekuatan. Kalau kita sudah punya watak itu alangkah kita akan bisa punya kekuatan. Dan jangan juga meninggalkan, yaitu adalah yang kita harus punya kekuatan, yaitu dari Allah. Kalau kita selalu sadar bahwa Allah itu selalu ada, kemudian selalu ingat, zikir, dan sebagainya. Percaya. Nah, juga kadang-kadang jangan hanya ucapan. Kadang-kadang, saya percaya bahwa Tuhan itu adil, mau segalanya, dan percaya ada. Tapi coba aja untuk menguji bahwa kita ini percaya itu, misalnya, pernah nggak kita merasa kecewa, merasa menderita? Kalau masih merasa menderita, kecewa, itu salah satu hal yang belum percaya, hanya ucapan aja. Karena kalau percaya, kita kan tadi tahu Tuhan itu maha adil, ya. Kalau kita itu misalnya lagi diuji, kan berarti memang kita juga akan ada kenikmatan. Mungkin kita salah menebus dosanya, mungkin juga dihukum. Nah, itu kan keadilan dari Allah. Itu dari percaya aja mungkin hal yang seperti itu. Nah, kemudian ketaatan. Sudahkah melaksanakan ketaatan itu sendiri? Nah, ini kekuatan. Tapi ingat, juga nanti ada tantangan-tantangan. Tantangannya juga yang ada dalam hal ini. Kalau kita mendoakan Tuhan, ya kita percaya dengan hal-hal yang lain. Wah, itu juga nanti sudah lupa, akan hilang dari tadi itu untuk percaya pada Allah, kemudian juga sadar tadi, ketatannya pasti hilang. Kalau kita percaya dengan akik, wah akik itu kuat, bahwa kita nanti rezekinya dari sini. Ada yang percaya kita percaya dengan keris tiap malam Jumat dimandikan satu suro. Keris pusaka bukan sabtono ya Mas. Keris pusaka. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu hati-hati, termasuk percaya pada dukun dan sebagainya. Itu sudah akan kelemahannya kita nanti akan ada di situ. Dan juga ada plesetan dikit. Kalau kita tidak hati-hati dalam hal syahwat, kita juga akan bisa terjerumus. Nah, memang kita kan itu suatu sunnah, kewajiban untuk juga dalam hal syahwat itu, tapi hati-hati. Jangan, kan banyak sekali akibat yang itu tidak istilahnya terprogram atau tidak hati-hati yang terjerumus gitu. Kemudian makan minuman yang merusak badan, itu jelas. Dari narkoba, minuman keras dan sebagainya, kan itu jelas. Kemudian tidak patuh pada undang-undang aturan negara. Bagaimanapun bahwa kalau memang kita ini ada yang memimpin, ikuti sebagai pemimpin itu, karena pemimpin itu adalah katakan khalifatullah. Jadi itu utusan Allah. Walaupun mungkin nanti ada Allah yang ini, tapi yakinlah kalau memang itu nanti Allah juga akan menghancurkan pemimpin yang memang tidak benar dan sebagainya. Ini yang harus kita tanamkan supaya tidak terjerumus. Dan juga yang sepele lagi, bertengkar. Wah, ini susah juga. Tengkar kadang-kadang dikit dengan istri, dengan suami, dengan keluarga. Bahkan bertengkar dalam hati sendiri saja juga sering terjadi. Ada mangga bagus. Nah, gimana ya, diambil atau enggak? Bertengkar itu. Nah, ini juga yang menjadikan kelemahan untuk kekuatan tadi. Terus jalan yang memang harus kita lalui itu adalah peluang kita yang pokoknya kita jalanin aja. Sebenarnya dalam Islam juga sudah ada itu, tapi bagaimana kita menerapkan yang sebenarnya, ya. Kadang-kadang kan juga hanya hafal dan sebagainya. Tapi bagaimana? Rukun Islam itu ada syahadat. Kita benar-benar bahwa Allah itu benar-benar yang disembah dan Muhammad jadi utusan. Apa yang telah diberikan oleh Muhammad itulah itu yang memang jalan untuk kita jalankan. Jalankan enggak gitu. Sholat itu adalah penghubung antara kita dengan Allah itu sendiri. Jadi kalau kita itu selalu ada terhubung oleh Allah, yakin itu kita akan juga punya kekuatan. Kemudian puasa. Nah, yang kemarin ini yang puasa ini yang memang kita bahas, kita mencoba. Nah, puasa ini juga sebenarnya kalau kita ini ada cara-cara melatih, ya dilatih puasa itu bukan harus misalnya nunggu pas bulan puasa aja. Mungkin kita sering
puasa sunnah, Senin Kemis, kemudian juga nanti ada Syawal ini, mungkin juga apalah gitu, latihan. Bahkan kita juga belajar sehari-hari adalah mengurang-urangi. Jadi menahan nafsu, mengekang hawa nafsu. Ini yang sebenarnya kita untuk melatih puasa kita pasti akan lancar. Kemudian zakat. Zakat itu juga mungkin gampang, hanya satu kata zakat, tapi kadang-kadang kan susah. Kita yang punya harta yang banyak itu belum tentu bisa memberikan itu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan? Bahwa berlatihlah, zakat itu adalah kita berbudi dharma lah kepada siapapun yang bisa. Syaratnya bahwa kita itu katakan memberikan dengan ikhlas sesuai kemampuan kita dan bermanfaat bagi yang kita berikan. Itu dimulai dari dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau nanti pas memang saatnya ada aturannya, pas mau kayak kemarin Idul Fitri, kita mau zakat kita, ya kita jalankan. Tetapi itu sulit kalau kita tidak dalam kehidupan sehari-harinya membentuk perilaku atau kebiasaan itu. Kalau di ilmu BK itu bahwa sifat-sifat ini dalam pembelajaran namanya membiasakan. Ya, jadi membiasakan apa yang kita harapkan itu dibiasakan dengan latihannya hal-hal yang seperti itu. Dan hati-hati, ini ada juga ancaman-ancaman yang mengganggu di dalam kehidupan, itu yang ada namanya goda-goda itu ya. Kadang-kadang kita tergoda dengan jabatan, harta, ya, kemudian wanita dan sebagainya. Ini kalau ini kan sering ini dalam bahasa nenek moyang kita sering kita gunakan. Ini saya agak dipercepat aja ya Mas ya, karena waktunya dibatasi 30 menit, jadi saya agak cepat aja. Nah, itu tadi, kemudian juga ada ego, kemudian juga ada goda gawat, itu adalah yang kita menjadi tadi. Nah, ini sedikit saja bahwa sebenarnya tadi salah satu bahwa kita harus sabar dan bersyukur. Ini untuk mencapai kemenangan itu memang harus dua hal itu yang harus kita lakukan. Ya, walaupun yang lain juga pokok. Ini ada cerita gitu. Dulu ada seseorang yang misalnya mungkin juga sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah membaca, mungkin ada sumbernya juga. Ada yang berharap punya cita-cita untuk memenangkan cita-cita itu memimpin dunia, tapi ternyata nggak mudah, gagal. Akhirnya, tapi dia terus berusaha, sabar. Sudahlah, saya nggak mimpin dunia, negara saja. Negara masih berat juga, turun lagi ke provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai keluarga juga ternyata masih berat. Memimpin keluarga aja, anak, istri, dan ini kadang-kadang masih aja bertengkar. Nah, akhirnya coba hanya mengurus pada diri kita sendiri. Ya, mencoba itu mengatur diri sendiri. Setelah kita bisa mengatur diri sendiri, itu otomatis anggota keluarga percaya, akhirnya jadi pemimpin. Ya, percaya. Di dalam keluarga di situ udah berhasil, masyarakat tetangga percaya jadi RT misalnya gitu ya. Kemudian meningkat lagi jadi lurah, jadi camat, karena itu terus meningkat. Akhirnya bisa jadi juga jadi pemimpin negara sampai ke dunia. Nah, itu sebenarnya langkah itu yang cara kita bersyukur dan bersabar itu. Jadi itu. Ini monggo diteruskan, kita lanjut berikutnya. Nah, ini ada beberapa kalimat-kalimat yang memang untuk memberikan semangat pada kita. Ini juga dari Mas Im ini yang saya diberikan tadi juga, yaitu buah untuk menanam menahan diri ya, seperti tadi yang katakan untuk menahan nafsu atau mengekang hawa nafsu, itu adalah tumbuhnya sikap kesatria diri. Memang kalau kita itu bisa menahan diri, kalau zaman dulu istilahnya semedi, bertapa. Zaman dulu kerajaan dan sebagainya bertapa di atas gunung, di gua. Nah, tapi kita ini nggak usah harus sampai seperti itu. Bertapanya hanya menahan diri, mengekang hawa nafsu, hal-hal yang arah negatif. Jadi kita mengurangi, tapi tetap kita harus berusaha mana yang bermasalah. Nah, kalau itu kita bisa jadi satria diri, kemudian juga bisa jadi satria pinandita. Maksudnya satria pinandita itu adalah satria pejuang untuk negara, dan ini memang merupakan katakan utusan dari Allah. Jadi kita itu diberikan anugerah dari Allah untuk mengatur negara, itu adalah satria pinandita. Istilahnya seperti itu. Jadi di situ perang itu ya, istilahnya kita berjuang. Tapi berjuangnya itu tidak harus dengan misalnya kita pakai peralatan senjata seperti kayak sekarang Israel dengan Palestina harus membawa bom dan sebagainya. Enggak, ini karena diri kita sendiri mencoba kita memenangkan adalah tantangan-tantangan yang ada di diri kita sendiri untuk mencapai cita-cita tadi.
Jadi istilahnya kita itu perang tanpa boloh, ya. Jadi tanpa perjuangan prajurit, juga menangnya itu tidak menjatuhkan. Di sini diharapkan memenangnya itu bukan apa ya istilahnya menjatuhkan orang gitu loh. Tetapi bagaimana kita berusaha lebih tinggi yang kita bisa menjadi punya prestasi, punya nilainya itu lebih tinggi ya kan begitu. Jadi itu dan semua itu adalah kesuksesan itu adalah nggak ada lagi rahasia bahwa kesuksesan bisa dipelajari. Jadi bisa dari banyak referensi, banyak sering ikut begini, ada pengalaman dan sebagainya. Tentunya ada juga persiapan, kemudian percaya, ya kerja keras, ketekunan, kesabaran tadi ya, kemudian belajar dari kegagalan sangat diperlukan. Ini adalah langkah evaluasi karena memang di dalam pembelajaran itu untuk langkah kita itu akan melangkah itu kan kita dari evaluasi kegagalan itu sendiri. Oke, itu bisa ini masih ada waktu ya. Tadi kan mulainya agak mundur ya, jadi 30 menit belum ya. Kemudian pemenang ya. Tadi udah sebagai kehidupan, sekarang pemenang. Sebenarnya pemenang itu apa? Pemenang itu adalah suatu apa ya, istilahnya seorang yang pemenang itu kalau secara umum adalah juara. Ya, itu secara ini ya, juara lahir dari proses yang panjang. Jadi tetap itu memang karena tentunya pakai proses karena memang bagaimanapun langkah-langkah tadi ada persiapan ya, kemudian juga harus dilakukan, kemudian dievaluasi, kemudian sampai ada kalau di sekolah itu ada namanya nanti remedi atau pengayaan atau tindak lanjut. Itu proses itu perlu waktu gitu. Nah, mereka adalah seorang yang termotivasi untuk meraih hal-hal ekstern ya, maksudnya juga yang untuk eksternal ya, maksudnya seperti ketenaran itu yang untuk luar uang, sukses dan sebagainya itu memang luar ya. Jadi memang itu juga dibutuhkan gitu. Tetapi kita harus diperkuat juga dari dalam. Pemenang bisa berarti tercapainya cita-cita yang sudah memenangkan atau berjuang di dalam menghadapi tantangan. Jadi pemenang itu adalah sebenarnya mencapai cita-cita. Jadi ringkasannya itu seperti itu sebenarnya untuk mencapai cita-cita kemudian tercapai. Nah ini kita menang karena memang itu juga perlu perjuangan untuk mencapai. Jadi kita memang tantangan itu selalu dihadapkan oleh kita. Jadi berjuang itu terus seperti itu, ya kan gitu. Oke, next. Nah, kemudian di sini contoh-contoh pengalaman. Mungkin kemarin di video Mas Riki ini sebenarnya Mas Riki pamit ke Bandung ya. Sebenarnya juga mengisi juga. Beliau pernah memang membuat katakan video-video ini yang memang untuk kesuksesan ya. Itu di dalam pengalaman pemenang ini itu digambarkan ada burung yang menangkap atau mangsanya itu pertama harus fokus, kemudian action yaitu tindakannya, kemudian kita pastinya dicari yang positif dan akhirnya jadi pemenang. Itu secara singkat sih seperti itu, tapi uraiannya sih tentunya panjang. Kemudian juga pengusaha yang ini pemenang di sini juga bisa jadi yang istilahnya pengusaha supaya bisa penghasilan yang banyak menguntungkan. Termasuk juga ada ini termasuk pemenang ini menurut saya ya, nanti bisa diluruskan Mas Dim atau yang lain. Saya juga punya teman itu ternyata malah justru keluar, dia nggak mau jadi kepala sekolah. Mungkin secara umum, nah dia kan punya prestasi, kenapa megang ini? Karena di situ ternyata banyak tantangan dan terjerumus karena bukan positif, karena mungkin sudah zamannya lah kemarin Mas Imam aja menulis di dalam buku itu ya rakyat itu ya istilahnya itu pun juga isi-isinya kan hal yang seperti itu gitu loh. Nah ini juga dia akan memenangkan bagaimana untuk berjuang terhindar dari hal itu. Dia nggak mudah itu. Apalah dinas nggak boleh sama ini nggak boleh. Cuman dia tetap nggak mau. Nah akhirnya berhasil. Itu menang dia juga. Ini dalam hal kemenangan juga seperti ini. Termasuk juga untuk lansia. Mungkin menangnya lansia nggak lagi jadi punya prestasi olahraga, kemudian juga harus menuntut gajinya benar. Mungkin kita hanya menangnya itu yang penting sehat, senang, cita-cita masuk surga. Itu bagi lansia gitu. Menang. Nah, ini ada pengalaman yang tadi saya katakan tadi kemenangan termasuk memenangkan saya yang ada rasa takut, khawatir yang di tengah laut itu juga saya bisa memenangkan.
Karena ternyata kalau tadi itu saya misalnya terkalahkan, mungkin saya khawatir, mungkin malah di situ pingsan, mungkin gemeteran, parno dan sebagainya. Tapi ternyata saya bisa memenangkan, justru saya malah berhasil gitu. Itulah kira-kira. Jadi menang, ini dikit agak plesetan dikit, cuman biar mudah dipahamin ini. Menang itu adalah yang kita bisa akan mendapatkan ATM. Tapi ATM ini singkatan ini. Sebenarnya aman, tentram, mantap. Ya, aman itu istilahnya juga kita diakui, dihargai, ya istilahnya bisa berdamai dengan masyarakat. Jadi hablum minanas ini. Jadi aman itu hubungannya dengan lingkungan masyarakat. Kalau itu tercapai, sudah hablum minanas, yakinlah kita aman. Kemudian tentram. Nah, tentram itu yang kita kan di hati nih, batin. Ini jelas hubungannya dengan Allah. Karena bahagia itu rumusnya kalau kita sudah dekat dengan Allah itu adalah bahagia. Jadi bahagia sejati itu karena dekat dengan Allah. Nah, itulah yang hablum minallah. Kemudian mantap di sini istilahnya jiwa kita, semangat ya dalam kehidupan sehari-hari, semangat terus memacu dengan keikhlasan, bersyukur, sabar dan seterusnya itu kita lakukan, itu tetap jadi akan memantapkan jiwa kita. Itulah kira-kira gambaran yang sekelumit. Mohon maaf ini agak singkat banget karena dibatasin waktunya 30 menit. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Nanti ditambahkan juga dengan Mas Imam. Nah, kesimpulannya next satu lagi mungkin slide berikutnya ini adalah kesimpulan dari ya ini pemenang juga ini, menjadi pemenang kehidupan. Ini sedikit juga pengalaman udah 11 tahun yang lalu. Jadi tepatnya di bulan November tahun 2010 dulu ada kejadian tsunami yang di ini Mas di Mentawai. Saya dikirim ke sana. Itu saya berjuang tantangan menghadapi tantangan yang waktu itu masih situasinya apa itu cuacanya itu ya katakan badai sampai berapa kali naik pesawat itu ganti-ganti rencana mau pakai capungnya PMI nggak berani akhirnya saya nebeng pakai helikopternya angkatan darat itu kan suatu perjuangan tantangan ya akhirnya bisa katakan bisa terbang ke Mentawai. Kemudian di sana ditemukan dengan ya ini saya menemukan ini contoh foto ini adalah anak yang hilang yang sudah ketemu di sana saya temukan kemudian saya serahkan ke dinas sosial kemudian disekolahkan dan sebagainya disitulah jadi pemenang ini menjadi pemenang kehidupan ini pengalaman saya ini yang saya rumuskan atau saya simpulkan tercapai programnya jadi harapan cita-cita saya tercapai kan walaupun pemenang ini istilahnya tanpa harta tanpa jabatan ya hanya modal tenaga dan pikiran itu bahasa saya ini nah tapi dengan ikhlas dan bermanfaat ini berarti juga kesimpulan yang saya lakukan di dalam mengabdi di Mentawai itu ada di sana yang membutuhkan ini berhasil nah jadi saya menang walaupun hanya 15 hari waktu itu ada ditambahkan lagi cuman karena saya dinas jadi izinnya cuma segitu jadi saya gantian dengan yang lain inilah mungkin Mas Imam mohon maaf sekali lagi saya sangat singkat sekali apa yang saya berikan ringkasannya yang mungkin panjang tapi saya buat singkat saja pengalaman dan beberapa mungkin teori yang ada yang memang kita mencoba membahas yang judulnya adalah menjadi pemenang kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf dan nanti Mas Imam lah yang ngegongin, yang akan menyempurnakan dari apa yang ini pengalaman aja kok saya nggak ngeguruin apalagi ada Bu Ros, ada ya Mas Imam sendiri, ada Mas Tri dan sebagainya. Saya yakin orang-orang psikologi ini kalau saya bukan psikolog ini. Itu saja. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan Mas Harfi. Ya. Jadi dari Bapak Kris Saptana ini kita mengetahui bagaimana apa yang namanya kemenangan dari kehidupan kita itu di mana kita mencapai harapan dan cita-cita kita masing-masing dengan ikhlas dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, alhamdulillah. Mungkin untuk yang selanjutnya kita persilahkan untuk Bapak Imam Ratriyoso untuk menyampaikan pendapat tentang menjadi pemenang kehidupan ini. Ya. Oke, terima kasih Mas Harfi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, terima kasih kepada Mas Harfi, terima kasih kepada Pak Kris yang telah menyampaikan urayanya, pengalamannya ya. Dan alhamdulillah dengan materi ini Pak Kris bisa recall ya memorinya dari sejak kecil ya. Begitu ya Pak Kris ya. Ya, betul Mas Sim. Pati, kemudian Bu Ros ya. Jadi sebagian cerita beliau ini memang jadi memorabilia kita semua ya. Kita dulu masih mengalami zaman di mana kita punya buku agenda, terus teman kita minta, tolong dong tulis dong kenangannya apa begitu ya. Motonya ya kan, itu memang terngiang-ngiang terus ya, dan itu saya rasa sebuah sistem yang baik dalam rangka mempererat persahabatan di antara kita dengan sesama, dan itu juga membuktikan bahwa kemanusiaan ini satu kan begitu ya. Kemanusiaan ini satu, artinya kita terkadang mengenali diri kita justru dari orang lain gitu. Dengan bantuan orang lain, paling tidak ada campur tangan, ada intervensi dari orang lain. Meskipun dengan cara yang sederhana, misalnya menuliskan sebuah kata mutiara atau moto atau apapun di buku agenda teman-teman kita, yang mungkin itu kepada diri sendiri kita bukan sebuah kebiasaan yang baik begitu ya. Nah, itu saya kira menjadi contoh yang baik dari pergaulan kita ya gitu. Baik, tema kita tentang menjadi pemenang kehidupan, sebenarnya ya ini adalah tema yang buah dari diskusi kecil dari tim admin setelah Ramadan ini, libur Idul Fitri ini. Apa ya temanya ya? Oh ya, yang berkaitan dengan kemenangan ya, kemudian berkaitan dengan halal bihalal, maka lalu terpilihlah judul ini gitu ya, menjadi pemenang kehidupan. Bagaimana dengan sarana, dengan infrastruktur agama melalui bulan Ramadan kemarin kan kita digembleng ya, dilatih, dikawat candra di muka istilahnya gitu selama sebulan penuh ya, berpuasa menahan diri, kemudian kita masuk ke Idul Fitri bulan Syawal sebagai pemenang kan begitu. Maka doa kita kan kalau kita di WA atau di grup itu kan minal aidin wal faizin kan begitu. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali fitri gitu ya. Kembali fitri itu kembali kepada keadaan yang suci, di seperti halnya di alam roh tadi ya. Kalau di slide candra jiwa tadi, di alam sejati sebenarnya begitu kan. Minal aidin, jadi kita mudah-mudahan betul-betul kembali kepada keadaan yang suci, wal faizin. Nah, wal faiz ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang juara, yang menang. Kira-kira begitu filosofinya ya. Apa yang sudah diuraikan oleh Pak Kris sudah, menurut saya sudah lengkap sekali ya. Beliau mengurai secara detail ya. Saya mungkin hanya menguatkan saja. Coba saya masuk ke slide saya. Bentar. Oke. Terlihat ya, teman-teman ya? Lihat Mas. Lihat. Di poin pertama, kita semua sudah terlahir sebagai seorang pemenang. Sebenarnya hari ini kita semua adalah pemenang. Kita semua adalah pemenang kehidupan. Harfi hari ini, jam ini adalah pemenang kehidupan. Kenapa? 15 menit sebelum acara dia WA saya. Pak Imam, mohon maaf, ini laptop saya ada trouble, nggak bisa nyala. Padahal kita sudah berandai-andai gitu kan, ini pakai, ini slide-nya, ini videonya, ini background virtualnya. Tiba-tiba 15 menit sebelum acara, laptopnya nggak bisa dibuka, nggak nyala, gitu kan. Wah, bagaimana ini kan? Nah, tetapi ya sudah, jalan saja Harfi, ya kan. Kalau Harfi nggak bisa pakai laptop, ya pakai HP saja. Nah, Harfi adalah pemenang, kan begitu. Dia bisa mengatasi masalahnya, mengatasi kesulitannya, gitu.
tetap the show must go on dengan apa yang menjadi modalitas dia. Kan? Kita mengenal tak ada rotan, akar pun jadi. Begitu. Semua adalah pemenang. Pak Kris adalah pemenang ketika saya minta kesediaan beliau menjadi narasumber, beliau dengan ikhlas, dengan bahkan bersemangat membuat slide yang buat saya bagus sekali, dan itu voluntary saja gitu. Itu kan keikhlasan saja. Itu buat saya beliau adalah seorang pemenang. Karena bisa saja beliau menolak tawaran saya karena di sini ya secara materi tidak ada yang diberikan ya. Beliau bisa saja mencari hal yang lain yang lebih menguntungkan begitu. Tetapi beliau memilih untuk menerima tawaran untuk menjadi seorang narasumber. Buat saya beliau adalah seorang pemenang. Lalu yang lainnya Pak Tri, kemudian Pak Ediansyah, ini semua adalah pemenang karena bersedia datang di acara kita untuk sebagai penimba ilmu, ya gitu. Jadi menurut saya banyak sekali item-item yang sebenarnya kita berada pada posisi pemenang. Tinggal apakah kita sering menyadarinya, begitu. Sering menyadarinya dan lalu bersyukur atas kemenangan-kemenangan itu. Nah, kemenangan pertama kita adalah jika kita ingat adalah justru proses kelahiran kita, kan begitu. Kalau kita dulu belajar biologi, kan kita pernah tuh ingat ya sesi di mana awal kehidupan dimulai ya ketika spermatozoa ayahanda kita dan sel indung telur bunda kita bertemu. Itu berapa ratus juta, berapa miliar sel-sel itu bercampur aduk, saling bertempur untuk terpilih sebagai pemenang. Dan terpilih adalah satu itu adalah kita. Jadi kita ini sudah terpilih sebagai pemenang oleh Yang Maha Pencipta, oleh Allah sendiri gitu. Karena kita punya banyak pesaing ketika itu, banyak kompetitor ketika itu. Ya. Dan kita adalah DNA sel zat yang terbaik karena kita yang jadi kan begitu. Yang lainnya kalau boleh dikatakan saudara-saudara kita gugur di medan laga begitu kan, gugur dan tidak menjadi apa-apa kita. Nah, kita bersamaan dengan itu berarti kita sudah ditakdirkan sebagai pemenang kehidupan pertama. Yang kemudian ketika kita lahir ya, kita diberikan modalitas hidup, semuanya diberikan sama Yang Maha Kuasa. Sesudah bulan ketiga ketika Allah meniupkan rohnya, kemudian memberikan takdir-takdir yang akan kita lewati, jodoh, rezeki, ya, kehidupan, kematian. Tetapi bersamaan dengan itu Allah memberikan semua modalitas hidup kita untuk menang. Apa? Memberikan tubuh yang baik, panca indera yang sempurna. Kalau tadi di slide-nya Pak Kris ada candra jiwa ya, ada jasmani, bentuk kasarnya ya, bentuk fisik kita semua ini. Itu adalah modalitas hidup. Kemudian kita diberikan software ya, software tidak hanya panca indera tapi perasaan ya, kasih sayang. Kemudian kita diberi nafsu juga, nafsu tadi ada lawama, sufia, mutmainnah ya, nafsu keinginan, nafsu syahwat, nafsu kepada hal-hal yang enak-enak saja, tapi juga nafsu yang sifatnya tenang, mutmainnah ya, mencintai kebenaran, menyukai kebaikan ya, menggemari keindahan, itu juga bagian daripada nafsu. Nah, itu semua adalah modalitas yang diberikan Allah kepada kita yang mestinya secara teori dan secara apa yang diinginkan oleh Allah sendiri itu adalah senjata kita untuk menghadapi kehidupan ini. Selanjutnya, kehidupan kita ini adalah sepenuhnya adalah proses pertarungan demi pertarungan. Wah, kok kesannya seram banget ya? Ya memang, ya mungkin tidak seram ya, karena memang sungguh-sungguh sekali itu adalah pertarungan. Gitu. Sebagai apa? Sebagai ujian dan pembuktian kepada Tuhan bahwa kita memberikan yang terbaik. Kan
ayatnya itu adalah aku menciptakan kehidupan ini ya sebagai ujian buat kamu. Untuk apa? Supaya aku tahu siapa yang paling baik amalnya, siapa yang baik perbuatannya dalam ujian-ujian ini. Nah, Allah pasti tahu, sudah tahu, tetapi Allah menggelar, kan begitu kan. Kalau kita Pak Tri, Pak Kris ini kan sepertinya orang Jawa ini. Kalau kita belajar wayang itu kan dikembangkan, layar dikembangkan di belakang kan. Nah, itu kan artinya itu wayang kehidupan. Lalu ada wayangnya kan, wayangnya ada lakonnya, ada lakon baik, lakon buruk, ya kan. Ada apa Mahabharata dengan semua kisah-kisah itu kan adalah pergelaran Tuhan. Pergelaran Tuhan tentang kehidupan di mana manusia diciptakan untuk, ya kalau kita pakai filosofi kebebasan berkehendak ya, manusia bebas berkehendak. Tetapi manusia disitulah ujiannya, apakah kebebasan berkehendak ini digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud penciptaan. Yaitu apa? Maksud penciptaan adalah sebagai khalifah, sebagai pengatur, sebagai pengisi kehidupan dengan nilai-nilai baik. Bersama dengan itu, nah kenapa disebut pertarungan? Karena kita tidak hanya dibekali kebaikan, tetapi kita juga dititipkan keburukan. Nah, ini sudah sering saya sampaikan. Kita secara alamiah, secara instingtif, diberikan kebaikan, namun juga diberikan keburukan. Keburukan itu berupa nafsu. Ya, nafsu tadi yang slide-nya Pak Kris, syahwat, ingin yang enak-enak saja, ingin perempuan, ingin jabatan, ingin harga diri, ingin dihormati, ya, ingin kekuasaan, ingin harta yang banyak, itu nafsu dan itu cobaan buat kita. Apakah berhasil mengendalikannya? Gitu. Nah, inilah kehidupan ini akhirnya adalah pertarungan demi pertarungan. Yang mudah-mudahan pertarungan itu kita menangkan, di mana tanda-tanda kemenangan itu sudah banyak sekali diindikatori oleh Tuhan, oleh Allah. Ya. Kalau kita Muslim, kita banyak sekali mendengarkan ayat wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, ini garansi nih, maka dia akan menjadi pemenang, dia akan juara. Bahkan masuk dalam kategori juara sebaik-baiknya juara. Juara yang jaya sekali. Bahkan dalam azan kita, muazin kita itu kan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, terus hayya 'alal falah, kan begitu. Mari kita sholat, mari kita meraih kemenangan. Artinya sholat kita itu sebenarnya adalah sarana kita untuk meraih kemenangan. Kenapa meraih kemenangan? Iya, karena ketika dalam sholat itu kita diminta faqimi sholata lidzikri, kan gitu. Kamu mendirikan sholat untuk apa? Untuk ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah berarti taat kepada Allah. Berarti taat kepada Allah berarti dengan segala turunannya, termasuk taat kepada Rasulnya. Berarti kamu akan jaya, gitu. Kamu akan menang. Gitu. Dan itu sebenarnya sudah di grand design sama Allah bahwa kita ini semuanya adalah pemenang. Manusia ini adalah pemenang kehidupan. Nah, lalu apakah semuanya bisa jadi pemenang? Semuanya bisa jadi pemenang, tapi belum tentu semuanya mau menggunakan semua modalitas tadi untuk menjadi pemenang. Bagaimana? Iya, kalau mereka kalah dengan nafsunya, kalah dengan dirinya. Belum lagi kemudian kalah dengan godaan-godaan lain. Apa? Manusia ini punya musuh abadi, yaitu setan, iblis, ya kan? Siluman, apalagi pokoknya istilahnya. Yang memang datang untuk menggoda manusia. Yang misinya adalah menggagalkan misi kemanusiaannya untuk menjadi orang baik. Ya, itu. Nah, sekarang apa yang perlu disiapkan? Mental seperti apa supaya kita menang? Nah, secara teknis adalah
kesadaran diri akan tujuan dan cita-cita. Nah, tujuan dan cita-cita ini dalam arti yang luas maupun dalam arti yang kecil, yang sederhana misalnya. Misalnya kalau dalam yang arti yang luas, misalnya, tugas kita sebagai seorang pengelola kehidupan, sebagai seorang khalifah, itu kan tujuan yang agung, tujuan yang besar. Maupun tujuan yang kecil nih. Misalnya Harvey ini adik kita, anak muda kita baru mau kuliah nih, ya kan? Nah, dia harus menentukan tujuannya apa kuliah nanti. Cita-citanya mau jadi apa. Dia harus sadar dengan sesadar-sadarnya. Dan ketika dia kuliah, dia harus memegang teguh tujuannya. Memegang teguh cita-citanya. Mau jadi apa, mau jadi orang yang bermanfaat. Tapi implementasi teknis di lapangannya seperti apa. Nah, dia harus menjaga kesadaran itu. Begitu. Lalu mental yang kedua adalah kita perlu fokus membangun kualitas diri. Jadi modalitas yang sudah diberikan Tuhan tadi kan modal. Modal itu kan masih sesuatu yang sifatnya netral. Jadi masih ibaratnya kalau level itu, level kualitas yang diberikan Tuhan itu masih nol, masih zero. Fitrah namanya. Nah, pemenang adalah yang memberdayakan, yang mengoptimalkan modalitas yang masih kosong tadi, yang masih fitrah dari Tuhan tadi untuk dioptimalkan. Panca inderanya dioptimalkan, fokusnya dioptimalkan, pendengarannya, matanya untuk apa, untuk belajar apa, berapa lama durasinya, kan gitu. Audionya dia untuk mendengarkan apa, itu baru sisi panca indera, belum modalitas yang di dalam, hati, perasaan, ya. Bagaimana dia meningkatkan kepekaan, menajamkan nurani, membangun sifat welas asih kepada sesama, itu kan membangun kualitas diri, fokus. Ya, itu mental yang perlu dimiliki oleh pemenang. Yang ketiga adalah, nah kalau sudah membangun kualitas diri, dia harus disiplin. Tidak ada yang jadi tanpa disiplin. Disiplin bangun pagi, disiplin bangun keteraturan, disiplin membuat pekerjaan, membangun rencana, ya, apapun itu. Semua guru, marketing, semua profesi tidak akan jadi kalau dia tidak punya disiplin. Ya. Kemudian apalagi latihan, disiplin di dalamnya adalah latihan, ya, dan konsistensi. Nah, ini saya mengulangi materi kita beberapa minggu lalu tentang mental juara ya. Saya mengutip quote-nya Bruce Lee sama quote-nya Muhammad Ali. Ya, Bruce Lee pernah bilang, aku lebih takut kepada orang yang hanya punya satu jurus. Hanya punya satu jurus, tetapi latihannya 1000 kali. Satu jurus, tapi latihannya 1000 kali itu terus. Ditendang terus. Daripada orang yang punya 1000 jurus, tapi latihannya hanya 1 kali. Nah, ini sudah dibuktikan. Silakan para sahabat baca bukunya Malcolm, saya lupa itu judulnya The Outsider kalau nggak salah ya. Itu penelitian dia tentang orang-orang sukses berhasil itu setelah melewati 10.000 jam kerja, 10.000 jam praktek. Gitu. Jadi kalau ada orang ahli, hampir bisa dipastikan dia sudah melewati 10.000 jam, 10.000 jam kerja dia. Nah, itu dari Bruce Lee. Kalau dari Muhammad Ali, kata Muhammad Ali, aku benci setiap detik dalam latihanku. Dalam push up-ku, dalam treadmill aku, dalam lari aku benci. Tapi begitu aku ingat bahwa aku ingin menjadi juara, aku harus jadi juara dunia, semua kelelahan, penderitaan itu bisa aku lewati. Itu karena dia disiplin, latihan, dan konsisten. Nah, kemudian mental yang keempat adalah para pemenang itu sebenarnya adalah para pemimpi. Pemimpi mereka. Punya impian itu selalu mengganggu dia. Ayo, silakan kita sebut orang hebat lah, siapalah gitu ya. Pasti mimpinya itu selalu mengganggu tidurnya. Mimpinya itu selalu mengganggu tidurnya, dan ketika dia sadar, semakin terganggu lagi. Mimpinya itu selalu mengganggu kehidupannya sampai mimpi itu bisa diwujudkan.
Dan dunia ini, peradaban ini terbangun oleh mimpi-mimpi para pemimpi. Mulai dari sejarah Islam mungkin sampai sejarah Barat, semuanya dibangun, peradaban ini dibangun oleh para pemimpi. Mulai dari penemu telepon Alexander Graham Bell, penemu lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, ya, penemu nuklir tenaga energi relativitas oleh Einstein, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua adalah pemimpi semuanya. Nah, karena dia pemimpi, dia penyendiri. Penyendiri tapi bukan asosial, bukan menarik diri, tapi penyendiri yang ya selalu memikirkan bagaimana mimpi saya terwujud, bagaimana ya. Yang kemudian tetap bersosialisasi. Jadi hampir bisa lah. Kalau yang tokoh-tokoh modern sekarang ini misalnya siapa? Jack Ma, ya, dari dunia industri, ya, atau seniman, pasti mereka itu menyediakan waktu untuk menyendiri. Gitu. Yang tetap melakukan kontak sosial, bersosialisasi kepada sesamanya. Kemudian terakhir adalah yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan menjadi inti menurut saya adalah mereka itu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, bisa jadi penemuan-penemuannya itu akan menjadi sesuatu yang mudarat buat orang lain. Bahkan mereka sampai pada level, ya terutama untuk para pemimpin spiritual, ya, bahwa mereka diutus, ya, mendapatkan tugas-tugas khusus oleh Tuhan untuk memberikan kedamaian, untuk memberikan petunjuk arah kehidupannya. Persis seperti yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para orang-orang suci, ya, orang-orang suci, para wali yang diutus untuk mengarahkan, membimbing arah spiritualitas, ya, bahwa kehidupan ini tidak bisa tidak dipisahkan daripada peran Tuhan. Nah, ini kurang lebih mental-mental pemenang yang sebenarnya saya yakin semuanya sudah ada pada diri kita, pada Harvey, pada Pak Kris, Pak Ibu Debbie, ya, Ibu Ediansa, Pak Ediansa, kemudian Ibu Ros. Saya yakin semuanya ini ada pada diri kita. Tinggal bagaimana kita mempertahankannya, menjaganya, ya, dan bahkan meningkatkannya. Itu saya kira materi dari saya, Harvey, ya. Selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan dengan interaksi tanya jawab, ya. Silakan Harvey. Ya, alhamdulillah, sungguh pembicaraan yang sangat-sangat bermanfaat dari Pak Imam Ratrioso. Bahwasanya kita sudah memenangkan suatu kejuaraan kita sendiri sejak kita baru lahir dari rahim ibu kita sendiri. Bahkan dari kita lahir itu kita sudah menang. Nah, sehingga ketika hari selanjutnya yang kita lewati, itu kita sudah menjadi pemenang dalam diri kita sendiri. Nah, ya, mungkin itu. Terima kasih untuk Pak Imam Ratrioso. Selanjutnya mungkin kita akan memasuki sesi pertanyaan. Mungkin untuk yang memiliki pertanyaan bisa buka chat dan diketik pertanyaannya sehingga saya bisa bacakan pertanyaan. Silakan. Pak Tri, ya, biasanya Pak Tri nih. Halo Pak Tri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pemateri, Mas Kris, Mas Imam, ya juga para hadirin semuanya. Satu hal yang menggelitik juga bagaimana kita menjadi pemenang. Ada sedikit hal yang perlu kita sinkronkan sebetulnya, bahwa bagaimana kita mengelola mind, body, soul, and spirit. Kalau itu sudah menyatu, maka itu akan menjadi pemenang.
ada beberapa hal yang menurut saya pemenang itu adalah sesuatu ataupun proses untuk melakukan sesuatu menuju kepada kemenangan. Dalam artian kemenangan itu graduation sebetulnya. Karena begini, tadi kalau misalnya kita pengen sekali motor ya, Pak Kris mengatakan tadi. Nah sebetulnya pada waktu kita mendapatkan motor, itu graduation kita. Kita sebagai pemenang itu pada waktu kita berusaha keras, ya mengumpulkan duit, kemudian kerja keras dan sebagainya, termasuk tadi bermimpi, punya tujuan dan sebagainya. Itu sudah pemenang sebetulnya, sudah menjadi zona pemenang, tetapi graduation-nya itu adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Membangun sekolah misalnya, jadinya pembangunan sekolah itu graduation, tapi pemenangnya, artinya keadaan menang itu pada waktu kita berjuang bagaimana segala macamnya supaya sekolah itu terlaksana. Itu menurut saya ya. Kemudian sedikit Pak Kris, saya agak sedikit tergelitik dengan kata-kata harus ya. Di sekolah kami nampaknya agak menghindari kata-kata harus ya. Hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi, suatu perjuangan yang harus dimenangkan. Nah, mungkin menggelitik juga kata-kata harus ini, karena harus itu milik siapa? Beda dengan kalau kita udah berusaha, tentunya dalam hati memang harus ya, harus disiplin, harus, tapi hati kita mengatakannya harus, tetapi bukan harus yang nyata, karena semua tergantung dari ridho, berkah, rahmat Allah, kan gitu. Makanya kita mengatakan insya Allah. Jadi nggak bisa, saya harus datang, saya insya Allah datang. Karena yang punya harus itu kan Allah sebetulnya begitu ya. Jadi apa ya? Kamu harus lulus, mungkin terlalu apa ya, saklek gitu ya. Kata-kata harus gitu. Tapi bagus. Saya bukan mengkritik yang Pak Kris punya moto dari waktu kecil ya. Itu sesuatu yang memang luar biasa dan terima kasih sekali. Tapi istilahnya kalau zaman sekarang kata-kata harus itu mungkin agak agak diperlunak dalam artian harus, tapi juga ingat bahwa kita itu tergantung dari Sang Maha Approval, yaitu Allah. Ya, ini sesuatu yang mungkin agak sedikit menggelitik gitu. Ya, ya. Kemudian tentang pemenang ini ya, sedikit sharing, mungkin saya pernah sedikit ke Mas Imam bahwa kemarin di Ramadan ini guru-guru kami yang memang insya Allah pembaca Al-Quran ya. Kemudian kami buat grup untuk membaca Al-Quran dalam artian masa Ramadan. Ya. Nah, hasilnya luar biasa karena kita bagi dalam grup, kemudian kita semacam competition yang positif ya. Kemudian kalau ada yang berhalangan, ada yang membantu dan sebagainya, sehingga masing-masing grup itu berapa juz, berapa time, berapa waktu, berapa kali bisa khatam. Nah, sampai sekarang, Mas, ini menurut saya sangat pemenang karena sekarang ini ada komitmen bahwa setiap hari setiap guru dan staf itu membaca 2 lembar Quran, ya, jadi 4 halaman. Oke, itu pun juga kalau memang pas berhalangan ya nggak usah, kalau memang pas ada yang sesuatu yang sibuk ya mungkin nggak usah, tapi at least ada sesuatu. Nah, itu alhamdulillah menurut saya itu sebagai satu kemenangan, satu pemenang yang luar biasa. Dan prosesnya ini yang terus-menerus sudah menjadi pemenang. Tapi graduation-nya pada waktu nanti misalnya ada semacam simbol seremonial tentang khatam. Saya kira itu, Pak Imam, Mas Kris, mohon maaf untuk masukannya ataupun diskusinya ini. Saya kira sesuatu yang triggering, yang luar biasa dan sesuatu yang menarik lah. Mas Kris sebagai praktisi yang betul-betul melakukan ya, tadi dari cerita mancing yang istilahnya get lost atau apa dan sebagainya, tapi jadi sesuatu yang triggering juga, gitu kan. Belum yang lain-lain kan, bagaimana kita keluar menjadi pemenang, ya. Dan kalau dikatakan tadi Mas Imam dekat dengan Allah, mungkin lebih bagus kalau kita connect dengan Allah. Kita lengket dengan Allah, kita dicintai Allah. Itulah, kalau dekat kan relatif. Saya dekat dengan Mas Imam, tapi belum tentu dekat itu connect kan. Kalau connect, setiap saat kita bisa connect. Lahir batin, dunia akhirat. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kris dulu silakan ya, nanggapinya. Ya,
Boleh ya. Oke, makasih banyak Pak Dri. Ini masukan yang memang bagus dan juga kembali lagi apa kata Mas Imam mengingatkan memori dulu waktu di SMP bahkan sebelumnya. Memang dulu kata-kata itu ya buatnya dulu. Jadi saya ngeplek itu sebenarnya persis apa yang saya tulis. Bahkan sampai ada bahasa tadi yang bahasanya zaman dulu gitu. Nama saya aja saya rubah, bukan nama yang sebenarnya. Nah, jadi benar memang itu tulisan yang dulu. Kalau sekarang memang jauh Mas Dri ya. Apalagi ini bidangnya kan saya profesi saya sehari-hari selain memang di STAI dosen, saya ini kan memang guru BK di SMP, guru BK. Jadi bimbingan kanseling ya, guidance dan counseling. Nah, ini sama sekali tidak boleh mengatakan harus dan juga tidak boleh misalnya tidak. Misalnya kita akan mengarahkan anak atau ini kan sama sekali kalau BK nggak boleh. Oh, kamu harus gini, nggak bisa. Tidak boleh ini, itu tidak bisa. Itu aturan di BK. Dan ini yang kami lakukan sekarang memang di profesi saya sebagai guru BK. Jadi itu memang nggak berlaku untuk sekarang dari saya. Memang perkembangannya gitu ya. Bahkan kan ya diganti dengan bahasa halus itu sebaiknya paling tidak gitu. Atau misalnya nanti digambarkan, kalau kamu misalnya begini, apa hasilnya? Enak nggak kira-kira? Apa yang akan terjadi? Nah, ini bahasa sekarang memang gitu. Nggak ada kata harus dan juga tidak ada kata tidak. Ya, jadi misalnya, oh kamu tidak boleh mencuri gitu. Ya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada anak yang saya biasa pengalaman di sekolah membimbing anak itu misalnya ada anak yang mencuri itu hasilnya apa sih? Enak enggak sih? Apa risikonya? Apa dapatnya? Kan gitu. Jadi anak nanti akan sadar dewasa untuk memilih sendiri. Ini bahasa saya yang sekarang saya gunakan. Tapi benar-benar ini mengingatkan selalu. Terima kasih loh Mas Tri. Jadi memang kalimat itu apa adanya. Cuman tadi Mas Tri juga udah ngomong, itu memang bahasa dulu kan di waktu SMP gitu. Nah, baik, dan juga ada masukan juga ini bagus sekali. Ada istilah tadi dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah itu ya memang juga apa yang masukan Mas Tri bagus sekali. Bahkan juga mungkin ada juga kalimat ini ada di dalam kalimat misalnya lagunya Bimbo itu ya misalnya. Tapi juga kita ada dekat di sini memang kalau dekat dengan Allah itu ada istilah dekat tidak senggolan, jauh tidak ada jarak. Nah, ini hubungan antara manusia dengan Allah dengan Tuhan itu seperti itu. Dekat tapi tidak senggolan, jauh tapi tidak ada jarak. Itulah keberadaan kita istilahnya umatnya atau manusia dengan Allah dengan Tuhan itu seperti itu. Ya inilah memang bahasa-bahasa begini ini kita mungkin ya dengan kita juga seperti sekarang pertemuan kan lebih plong lagi. Jadi matur nuwun Mas Tri. Jadi begitu dari saya Mas Imam, monggo kalau Mas Imam mau menambahkan. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Pak Kris, Pak Tri ya. Ya, setuju sekali dengan apa yang semua disampaikan oleh Pak Tri ya. Memang ini kan sebenarnya perkembangan dari evolusi pemahaman kita ya, termasuk dalam penggunaan kata-kata harus ya. Ini kan bagian daripada evolusi pengertian, pemahaman, kesadaran kita ya. Kalau Pak Kris tadi menyampaikannya itu bahasa dulu, ya, mungkin tidak hanya bahasa dulu, tetapi juga bahasa di usia remaja kan begitu. Usia remaja kita waktu itu penuh dengan istilahnya kan namanya remaja kan, pergolakan batinnya besar sekali ya, jiwa kompetisinya besar sekali ya. Kita mungkin pernah dibully ya, kita mungkin pernah ditolak oleh seseorang yang kita cintai. Kan muncul itu, dan itu wajar untuk seorang anak muda kan, harus awas lah kan begitu ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan kita nih yang usianya ya sudah boleh dibilang mendekati tentu kebijaksanaan itu muncul dari kita. Ternyata yang dulu kita perjuangkan mati-matian, yang kita anggap wah sekali, penting sekali, ternyata hari ini tuh ya tidak sepenuhnya benar kan begitu kan gitu. Tetapi bahwa kita memperjuangkan, kita mengupayakan, saya kira itu titik pentingnya kan begitu. Nah, terkait dengan itu yang Pak Tri sampaikan tadi, upaya, menurut saya upaya itu penting, bahkan upaya itu menjadi tanda dari keimanan kita, ya kan? Kalau kita beriman ya kita harus berupaya. Nah, di dalam upaya itu kan
tumbuh harapan, tumbuh doa, dan disitulah ya bahasanya itu ya kita merasa dekat dengan Tuhan. Nah itu makanya ini memang apa ya, sesuatu yang mungkin kata-kata itu tidak bisa sepenuhnya terwakili kan begitu ya. Kalau Pak Kris tadi memang itu ada istilah Jawanya tuh Pak Kris ya kan. Lupa tuh. Jadi Tuhan itu sesuatu yang apa ya, tidak dekatnya tidak bersentuhan tapi jauhnya tidak berjarak kan begitu kan. Nah, itu mungkin bahasa yang saking terbatasnya bahasa untuk menggambarkan kemesraan kita kepada Tuhan begitu ya. Tetapi ya memang begitu kan. Bahkan kalau kita meminjam definisi literasi tasawuf begitu kan, manusia ini adalah tajalinya Tuhan kan begitu. Manusia ini adalah bukti nyata dari keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Nah, berarti kan bukan hanya dekat, bukan hanya connect, bahkan ya perwujudan. Nah, ini tentu tidak bisa dipahami semata-mata dengan logika yang terbatas begitu ya. Tapi ya itulah, alhamdulillahnya Allah kan memberikan kita tidak hanya akal logika semata, tapi juga memberikan hati yang insya Allah hati itu semuanya bisa ditampung. Kesedihan, penderitaan, tangisan, kekecewaan itu bisa ditampung di dalam hati. Coba kalau kesedihan dan penderitaan kita ditampungnya di kepala kita aja Pak Kris, di otak kita aja, wah bisa modar kita nih, bisa pecah ini kan. Punya anak 3, punya anak 4, masing-masing beda-beda, mau kuliah, mau ini ya kan. Apalagi Pak Tri itu punya sekolah, punya guru, macam-macam. Wah, itu kalau dipakai otak aja, wah bisa modar kepalanya itu. Tapi untung kita punya hati, dikasih hati, kan begitu kan. Kita bisa taruh itu di hati kita untuk dilebur, gitu kan. Sehingga hati kita itu wadahnya itu seperti danau tanpa dasar. Ya udah, semuanya dicemplungin aja di danau, nyemplung ke dalam aja. Nggak ada dasar, ya udah dia nyemplung aja udah. Nah di situ kita bersyukur punya hati. Itu kira-kira tanggapan saya dari Pak Tri ya. Yang berikutnya mungkin Bu Ros nih, mohon sharingnya Bu Ros, monggo Bu Ros. Monggo Bu Ros, pengalaman pendapatnya tentang materi kita. Ada Mbak Debbie juga, monggo silakan itu. Ya, Ibu Debbie, silakan. Terima kasih Pak Imam. Perkenalkan saya Debbie. Saya belum mau kasih tanggapan sih, masih nyimak aja dulu Pak karena baru pertama kali ikut. Oh iya. Terima kasih. Ya, ya. Bu Ros, silakan. Pengalaman Bu Ros selama ini bagaimana, atau ada studi kasus atau ada yang bisa kita sharingkan bersama-sama tentang kondisi apapun lah sosial kita begitu. Monggo Bu Ros, di mute dulu, mungkin di unmute dulu. Nggak bisa ya, Bu. Oke, silakan Bu Ros. Ye. Saya masih nyimak dulu Pak Imam. Iya. Ngikut aja dulu. Cuman mungkin sedikit yang bisa saya aturkan, bahwa apa yang Pak Imam sampaikan, Pak Tri maupun Pak Kris, itu memang benar-benar begitulah yang harus kita lakukan, Ye. Jadi bukan hanya teori, tapi action ya, laku di dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada istilah Jawa itu, ilmu iku kelakone kanthi laku. Gitu. Yes. Jadi ilmu itu bisa terjadi karena kita melakukan, kita akan tahu
Ilmu itu bagaimana kalau kita sudah melakukan. Selama ilmu itu tidak pernah kita lakukan, ya nggak ada manfaatnya gitu. Jadi saya berusaha juga untuk bisa melakukan, nggak cuma teori, tapi action di dalam kehidupan ini benar-benar kita lakukan. Kalau kita dibilang, oh kalau kamu menghadapi musibah, kamu harus ikhlas. Nah, ikhlasnya itu sejauh mana? Kalau kamu kehilangan, itu kamu juga harus bisa menerima kenyataan itu. Sampai sejauh mana itu yang bisa kita terima, yang bisa kita lakukan. Nah, secara bertahap seperti yang disampaikan Pak Kris tadi, kita juga harus tawakal, nih, harus narimo, ya, istilah Jawa itu. Istilahnya Pak Mantri itu begitu. Kalau kita sudah bisa narimo, kita bisa sabar, kita bisa ikhlas, dan ikhlas itu adalah yang tertinggi. Betul. Jadi kalau tahapannya itu adalah yang tertinggi. Nah, kalau sudah itu semua bisa kita capai, baru kita akan mendapatkan satu watak yang mendekati sifat-sifat Tuhan. Jadi kasih sayang, yang selalu memaafkan, senantiasa memberikan memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kalau kita bisa memaafkan orang lain sebelum dia minta maaf pada kita, itu adalah yang lebih baik. Jangan menunggu, jangan kita menyimpan dendam, katakan begitu, supaya hati kita itu senantiasa menjadi bersih, suci. Jadi kalau ada istilah qalbu mukmin baitullah, itu memang benar-benar harus bisa kita ciptakan, bisa kita rasakan. Jadi bukan hanya sebagai slogan aja, tapi benar-benar supaya hati kita itu bersih. Karena kita lahir bersih, suci. Nah, di dunia ini penuh tantangan, cobaan, hambatan yang harus kita menangkan, ya kalau nggak salah istilahnya begitu. Nah, nanti kita akan bisa kembali suci. Jadi bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah itu Pak Imam yang bisa saya aturkan sedikit. Matur nuwun, mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih, Buras. Itu Matur nuwun. filosofi Jawa sekali itu betul. Ilmu apa? Saya paham, cuman mengucapkan dalam bahasa Jawa. Bisanya Jawa Pak Imam, kalau bahasa di luar bahasa Jawa kurang paham. Ya. Baik, terima kasih. Ya memang begitu ya. Memang ya ilmu itu adalah laku ya, berlaku. Maka kan Al-Qur'an ya atau agama apapun Tuhan pasti menekankan itu akhlak. Akhlak itu sebenarnya perilaku, karakter. Sikap apapun lah kosakatanya kan. Sikap, karakter, perilaku, ya kan. Ya intinya di situ ya, intinya di situ. Nah, tinggal ya bagaimana kita semua kemudian pendidikan mengarahkan kepada perbaikan, peningkatan perilaku tersebut. Nah ini yang jadi tantangan kan, gitu ya. Itu yang dalam dunia modern ini menjadi tantangan, ya kan? Apakah pendidikan diarahkan betul-betul ke sana atau diarahkan ke pemenuhan industri, ya kan? Pemenuhan kebutuhan dunia kerja, dunia IT, ya itu sifatnya keduniawian, ya gitu. Baik, berikutnya Pak Ediansa mungkin nih, belum kedengaran suaranya Pak Ediansa. Ini sahabat kita yang setia sekali. Kabar Pak Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah terbaca itu Pak, kalau belum bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Kalaupun belum bisa jadi yang terbaik, jadilah yang beda. Kalau dikorelasi dengan seorang pemenang, banyak sifat atau tingkat-tingkatan yang bisa dicari atau cium sebagai pemenang, seperti yang saya katakan tadi. Terus tadi seperti Pak Tri punya kegiatan sehari membaca Al-Quran 2 halaman.
Itu untuk yang lebihnya itu bisa, atau kalau yang pernah saya baca itu mengajak dilakukan baca Al-Quran walaupun dan juga jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Itu juga ajakan yang baik walaupun kecil, akan kita memungkinkan atau menguatkan sendiri dan menjadi seorang pemenang. Jadi untuk dari Pak Imam atau Pak Kris untuk menanggapinya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Edi. Super sekali ya tanggapan. Iya betul sekali tuh ya. Memang apa yang dilakukan Patri dengan membiasakan Al-Quran yaitu wah super sekali tuh, dan itu pasti banyak ya, maksudnya keberkahannya ya, kemuliaan Al-Quran kan di situ, wah kemuliaan, obat, pencerah gitu ya. Kalau itu dibiasakan ya menjadi sesuatu yang berkahan ya buat guru-guru sekolah ya, memberikan kedamaian ya, namanya saja Al-Quran ya gitu. Nah tinggal nanti menjaganya nih kan, berarti kan nanti levelnya naik nih ya. Kalau 2 halaman, apakah bisa tambah lagi, apakah jadi 1 juz misalnya kan, tidak kemudian naik lagi, tidak hanya bacaannya tapi penghayatannya, penjiwaannya, yang kata Bu Ros tadi, pelakunya ya kan, lelaku dari Al-Quran tadi yang Rasulullah bilang Abu Bakar itu adalah Al-Quran yang berjalan loh. Apa maksudnya? Ya semua tingkah lakunya itu Al-Quran. Kata-katanya, ucapannya, cara makannya, cara bicaranya. Nah ini kita pengen Al-Quran itu menjadi jiwa kita. Ya dimulai dari membaca, pastinya mulai dari membaca, dibiasakan akhirnya betul-betul menjadi jiwa kita. Itu terima kasih. Pak Edi, itu satu lagi apa ya? Kalau tidak jadi pemenang, jadilah yang terbaik ya. Saya mungkin mengutip kata-kata guru saya Pak Mario. Dia bilang jangan jadi nomor 1. Jangan jadi nomor 1 karena sulit sekali jadi nomor 1. Tapi jadilah yang satu-satunya. Jadilah yang satu-satunya. Nah, itu lebih pas. Kenapa? Ya karena kan kalau yang satu-satunya berarti cuma kita. Dan memang di dunia ini kan cuma kita doang. Hanya ada satu Imam Ratrioso di muka bumi ini. Hanya ada satu Kris Saptana di muka bumi ini. Hanya ada satu Harvey. Hanya ada satu Pak Edi. Hanya ada satu Bu Ros, Pak Tri, Bu Debi. Kan hanya ada satu. Berarti yang satu ini harus menjadi satu-satunya. Tidak perlu mengalahkan yang lain. Tidak perlu lebih baik dari yang lain. Karena kita memang sudah diciptakan berbeda. Tinggal sejauh mana kita menghadapi kedirian diri kita. Nah, orang lain itu sebagai kaca saja sebenarnya. Sebagai kaca, sebagai pembanding, sebagai penyemangat, di mana justru keanekaragaman ini melengkapi. Kehidupan kita ini saling melengkapi. Harvey melengkapi hidup saya. Pak Edi melengkapi hidup saya. Saya mungkin melengkapi kehidupan Pak Kris dan seterusnya. Nah kalau ini sudah terjadi, ya betapa indahnya kehidupan ini menjadi sebuah harmoni karena semuanya saling melengkapi, menambahi, bukan mengurangi, bukan menjelekkan, bukan menjatuhkan, tapi saling melengkapi. Dan itulah yang ingin kita lakukan di grup 3S ini. Yang ingin kita lakukan di event Zoom kita ini adalah semangat untuk saling melengkapi. Begitu, Pak Kris, Bu Ros. Pak Kris, mungkin ada tambahan lagi? Ya, terima kasih. Sebenarnya sih cukup juga. Ini malah saya ini benar-benar juga sangat berterima kasih ke kawan-kawan, khususnya Mas Im. Jadi saya diberikan kesempatan ini juga banyak ini ternyata masukan-masukan, walaupun judulnya di sini saya sebagai pembicara katakan yang memberikan, tapi ternyata malah
banyak sekali masukan-masukan dari Pak Tri, juga dari Pak Edi, apalagi Bu Ros juga kan banyak sekali masukan-masukannya. Jadi itu yang saya sangat apa ya istilahnya senang sekali dan saya nikmati. Jadi saya juga menang lagi ini. Ternyata saya menang, tercapai apa yang kita harapkan gitu loh. Bahwa kita juga akan berkembang lagi gitu. Jadi ya sebenarnya banyak sekali pemenang yang bahkan yang tadi jadi judul untuk slide yang pertama ini juga memang gambar yang foto tadi itu namanya juga sama ini Mas Imam tapi Imam Subawah. Imam Subawah ini juga sebenarnya dia cacat gitu ya, tapi dia juga ternyata bisa memenangkan, bisa tadi juara juga lah gitu katakan, karena dia bisa menciptakan malah jadi merakit motor, kemudian yang bisa di roda 3 dan sebagainya, kemudian dia tetap bercita-cita malah mau menjadi cetak sablon dan sebagainya. Ya ini motivasi yang memang juga tadi untuk menang itu yang sampai saya gambarkan yang pertama tadi untuk memacu ke sana. Dan juga saya benar-benar juga terima kasih sama Bunda Ros ya, istilahnya memang ibu saya ini ada sebenarnya satu lagi ini Pak Barosnya ini cuman lagi istirahat. Ini sering kami juga komunikasi karena jadi sesepuh saya, sering ngobrol dan sebagainya. Nah ini juga sangat cocok sekali. Benar memang apa yang disampaikan banyak kata-kata atau katakan apa ya referensi kita itu sama dengan antara saya, Bu Ros dan sebagainya. Itu dari Pak Mantri juga dari banyak buku-bukunya ini juga gitu. Nanti kalau memang ada kesempatan lagi nanti bisa nyampaikan ya Bu Ros ya. Malah mungkin Bu Ros nanti bisa jadi narasumber juga. Bisa untuk ini ya nanti kita bisa sama-sama itu. Jadi itu aja yang memang ini saya menyampaikan terima kasih Pak Tri, kemudian Pak Edi dan juga semuanya. Mas Harfi ini juga kami juga berharap untuk memenangkan. Mudah-mudahan harapan saya, cita-cita saya memang sebagai generasi penerus ya, yang kami ini ya Bu Ros ya, kita ini udah sepuh-sepuh gitu, jadi katakan kita ini sudah umur aja sudah sweet Pak, udah hampir sweet kalau saya, sweet maksudnya swida gitu. Ya udah ini kejawen lagi, ini Jawa lagi gitu, istilahnya Japanese, jadi udah hampir sweet kan, maksudnya swida, karena memang kita ini udah ada istilah lagi Mas Imam. Udah over sek gitu, maksudnya over itu lebih, sek itu seket, jadi udah lebih dari seket umur saya itu. Seket 50 kan. Berarti saya masih lebih muda ya, Mas Kris? Oh iya, masih lebih muda. Saya baru 17. Oh iya, 17 sebelum saya udah lahir. Nah, juga saya udah kembali lagi, saya udah merasa juga ini memang perlu generasi seperti Mas Harfi ini apa? Karena saya ini juga sudah apa ya, bahkan udah meninggalkan dunia hitam, maksudnya rambut sudah memutih kan. Kirain nggak ngopi lagi mungkin. Ngopi juga kalau saya biasanya ngopinya campur susu, jadi nggak langsung hitam total. Jadi banyak hal-hal yang inilah yang sebenarnya untuk memberikan semangat. Ya ini masih banyak waktu, jadi saya ngobrol juga saya tambah-tambah. Bahkan saya kadang-kadang pakai istilah juga ini. Saya pakai masker ini, sering pakai masker itu karena saya ini udah jadi orang top katanya. Top itu maksudnya udah tua, ompong, peyot. Jadi untuk nutupin peyotnya pakai masker itu manfaatnya. Nah, hal-hal ini jadi semangat gitu. Jadi kan susah kadang-kadang kita ini, saya kalau di PMI ya Mas Imam, untuk PSP ini sering juga memberikan katakan sosialisasi untuk protokol kesehatan. Kadang-kadang susah banget mau suruh pakai masker. Dulu juga bukan hanya masker saja ya. Zaman dulu itu untuk mensosialisasikan helm juga sebegitu susahnya kan. Nah, jadi kita juga berarti kita juga tetap aja untuk masker, cuci tangan, kemudian juga jaga jarak dan sebagainya itu tetap harus kita makan. Nah ini yang sering, bahkan saya juga harus tahu posisinya. Kalau kita bicara di sini ya mungkin sama Bu Ros kita udah sama sebut, tapi kalau ke mahasiswa bahasa saya juga pakai bahasa mahasiswa ya. Kayak Pak Tri tadi masih SMP, saya di mahasiswa kalau mensosialisasikan jaga jarak ya gitu. Karena kalau kita itu selalu jaga jarak kan nanti biar apa istilahnya rindunya makin meningkat kan gitu. Atau juga jaga jarak ya, karena yang deket aja belum tentu jadian gitu. Nah jadi kan nah ini kayak Mas Harfi ini juga senyum ini kalau saya katakan ini
deket aja belum kejadian gitu. Jadi kita harus jaga jarak. Gitu. Cara mensosialisasikan untuk remaja ya seperti itu gitu. Nah, ini tambahan yang masih secara umum ya Mas ya. Jadi intinya itu. Kalau yang untuk pokoknya mungkin juga ya, itu tadi bahwa kemenangan itu kita, kalau yang saya uraikan di sini tadi sebelumnya juga ada ngomong sama Mas Kim bahwa kemenangan di sini adalah kemenangan untuk kita memenangkan harapan itu tadi ya. Walaupun juga memang harus juara 1, harus apa. Saya Mas Imam sebenarnya atau juga kawan-kawan, kalau untuk mengarah ke juara itu, ini mungkin saya di belakang ini ada piala banyak. Sudah nggak lagi berharap kayak piala-piala. Saya udah sekarang kayak sama Bu Ros itu ya. Jadi mau apa yang saya kerjakan bahkan untuk hiburan. Mungkin nggak Bu Ros ini punya keterampilan untuk membuat jamu. Ini hanya dari hobi tapi bermanfaat. Saya juga begitu. Di depan halaman saya itu tanah itu saya buat ada polybag, kemudian pot-pot saya tanemin Bu Ros, ada kencur, ada jahe, ada kunyit, ada sampai bawang apa itu bawang dayak juga ada itu juga untuk akan juga apotek hidup seperti itu ya. Nah ini juga kegiatan dalam memenangkan dalam situasi yang sekarang ini yang COVID ini kita udah mulai waktunya banyak dari rumah, jadi kita sambil-sambil seperti itu. Nah ini tambahan aja karena waktunya banyak masih ada, jadi kita sudah bisa mendapatkan banyak ilmu dari Pak Imam Radioso, juga dari Pak Kris Sabtana, dan juga dari sahabat-sahabat 3S yang lainnya. Mungkin sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Pak Tri. Terima kasih. Bu Ros, Pak Edi. Terima kasih semuanya, Mas Kris, Mas Edi. Ya, terima kasih Mas Im, Mas Arfi, ya, Pak Tri, Pak Edi, ya, Bu Ros. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.